Apa boleh tidak baca ayat pendek setelah Al-Fatihah? Boleh. Tidak wajib membaca ayat pendek setelah Al-Fatihah ya teman-teman ya. Tapi sayang aja kalau nggak dibaca karena hukumnya sunnah muakkad ya. Maaf, karena hukumnya sunnah. Oke. Ustazah punya orang tua supaya meninggal. Gimana Mbak Nisa aja, menantu berani sama saya, gimana solusinya? Nasehatin baik-baik, jangan bertengkar juga nggak boleh ya teman-teman ya. Nasehatin baik-baik aja, terus jangan punya ekspektasi banyak kepada anak dan menantu. Fokus aja dengan ibadah, fokus dengan hal-hal baik. Ketika kita berharap kepada manusia, kita akan banyak kecewa Mbak, apalagi dengan menantu. Oke, Ustazah, doa biar cepat dapat momongan. Rabbi la tadarni fardan wa anta khairul warisin. Ya Allah, jangan kau biarkan aku sendirian, sesungguhnya engkaulah sebaik-baiknya pewaris. Ya Allah, jangan kau biarkan aku sendirian, sesungguhnya engkaulah sebaik-baiknya pewaris. Ya, ini saya sematkan doanya ya. Rabbi la tadarni fardan wa anta khairul warisin. Ya Allah, jangan biarkan aku sendirian, sesungguhnya engkaulah sebaik-baiknya pewaris ya. Ustazah, suami orang tua yang sudah meninggal kalau ziarah kubur baik, yang paling suami orang tua sudah meninggal kalau ziarah kubur yang paling baik ziarah. Suami orang tua sudah meninggal, kalau ziarah kubur yang paling baik ziarah apa? Oke, tak paham pertanyaannya geng. Coba pelan-pelan aja ngetiknya guys. Kasihannya aku guys. Jangan sampai membaca tulisan teman-teman lebih berat daripada ujian hidupku. Oke, Ustazah, kalau misalnya kita lupa baca Al-Fatihah pas sholat gimana? Tidak sah, ulang lagi sholatnya ya. Ustazah, puasa tanggal 15, 14, 15 diniatkan kodo boleh nggak? Boleh, tapi niatnya kalau kodo ya kodo aja, kalau yaumul bid ya yaumul bid aja. Oke, kalau kodo ya kodo aja, yaumul bid ya yaumul bid aja. Bolehkah wanita haid memandikan jenazah wanita? Nggak masalah ya. Ustazah, kalau suami mempersilahkan mengajukan gugat cerai itu jatuh talak, namanya talak kinayah ya, namanya talak kinayah ya teman-teman ya. Nanti dalam 3 bulan ini boleh dirujuk. Setelah 3 bulan kalau mau rujuk harus setelah 3 bulan. Kalau mau rujuk harus nikah ulang ya. Oke. Kalau pakai sampo anti uban haram nggak? Kalau dia dari putih menghitamkan rambut haram. Tapi kalau menunda pertumbuhan uban dengan sampo yang mengandung unsur kesehatan itu hukumnya boleh. Ustazah, puasa Senin Kamis bagusnya dimulai hari apa? Terserah aja ya. Saya mencicil rumah tanpa riba, tapi suami nggak tahu. Apakah saya berdosa? Kalau uangnya uang mbak nggak berdosa. Ustazah, punya hutang, orang tua sudah meninggal. Kalau dikasih ke ahli waris, kita juga dapat bagian dari warisan itu. Oke. Ustazah, mengamalkan Saidul Istighfar tapi dapat dari TikTok. Kalau dia benar boleh ya. Ustazah, kasih doa atau amalan agar penyakit bisa sembuh. Doanya ada tapi panjang. Kalau teman-teman mau lakukan sholat sunat hajat. Sengaja aku sholat sunat hajat 2 rakaat sunnah atasku karena Allah. Sholat kayak sholat subuh, yang penting Al-Fatihah dibaca, salam kanan salam kiri, banyak-banyak meminta dan memohon ampun kepada Allah, atau menjawab hajat kita, atau supaya kita Allah sembuhkan. Bulu kucing najis gak? Bulu kucing itu najis ma'fu, najis yang dimaafkan. Jadi nggak masalah kalau bulu kucing itu najis yang dimaafkan ya. Ustazah, saya luka apa? Ustazah, kalau henna bisa, tapi kalau henna yang asli ya, yang dia masuk ke dalam batang rambut itu boleh ya. Karaokean jangan menyibukkan diri dengan hal-hal yang tidak bermanfaat ya. Ustazah, oke. Bolehkah saya puasa karena saya gagal ginjal? Kalau berpuasa itu mendatangkan kepada sakit, lebih baik gak usah puasa. Puasa kodo aja, puasa Ramadan aja tidak wajib kalau sakit ya teman-teman ya.
Ustazah, mana lebih bagus, puasa Daud atau puasa Senin Kamis? Lebih bagus puasa Daud. Puasa Daud sehari puasa, sehari enggak. Sehari puasa, sehari enggak. Itu udah nomor satu di antara ekosistem puasa sunnah ya. Ustazah, oke, kalau sudah sholat isya, terus sholat syukur wudu, sholat hajat, sholat taubat boleh, nggak jadi masalah ya. Oke, Ustazah, oke. Kalau udah ihram boleh makan, makan boleh, pakai wangi-wangian yang nggak boleh ya. Ustazah, oke, kalau lagi haid boleh nggak berzikir dan bersolawat? Jawabannya boleh ya. Jawabannya adalah boleh ya. Lagi haid, zikir, bersolawat nggak jadi masalah ya. Ustazah, oke, kalau orang pernah bertato tapi belum dihapus, sholatnya gimana? Tato itu bukan masalah sholatnya, tapi tato itu masalahnya merubah takdir mubramnya. Jadi kalau dia bertato, usahakan dihapus. Kalau sakit, biarkan saja, nggak apa-apa. Yang penting dia sudah bertaubat, oke? Ustazah, oke sebentar ya. Kemarin saya sholat berjamaah subuh di musola. Saya sendiri perempuan, nggak boleh. Lain kali jangan ya. Ustazah, oke sebentar ya. Gimana hukumnya istri sering nolak ajakan hubungan dari suaminya sendiri? Dilaknat perempuan yang tidak memenuhi keinginan suaminya. Tapi ada dalil yang seimbang bahwa laki-laki tidak boleh mendekati wanita kalau wanita itu tidak siap. Memang perempuan harus melayani suaminya, tapi si suami juga tidak boleh mendekati istri kalau dia tidak siap. Istrinya habis kehilangan emas 2 kilo, lalu dia minta berhubungan badan, mana bisa, yang ada kena toko nanti kepalanya itu ya. Jadi harus tengok juga mood wanita, santai dulu dia, ngopi bareng dulu, ngeteh bareng dulu, kayak gitu geng ya kan. Nah dia habis kehilangan emas 1 kilo, habis di PHK dari kerjaannya, terus teman-teman minta berhubungan badan, yang ada kena sembelih lah. Ustazah, kalau sudah sholat sunat wajib diakhiri witir enggak? Tidak wajib. Witir itu tetap tidak wajib. Witir itu tetap sunnah saja. Cuman masalahnya adalah hukumnya sunnah muakkad ya. Hukumnya sunnah muakkad ya. Sayang kalau nggak dikerjakan, oke. Kalau puasa Daud berbarengan dengan puasa Senin dan Kamis, maka niatnya adalah puasa Senin dan Kamis, oke. Ustazah, kalau mau sholat gebuk nyamuk dan berdarah, apakah batal wudhu kita? Darah nyamuk yang nempel di mukena, yang nempel di baju, itu najis ma'fu, najis yang dimaafkan ya, najis yang dimaafkan, oke. Jadi tidak ada masalah. Jadi kalau teman-teman nepuk jamuk di mukenanya, ya ini dia najis yang dimaafkan, lanjut sholat nggak apa-apa ya, oke. Ustazah, oke. Boleh nggak sholat isya di masjid terus sholat ba'diyah isyanya di rumah? Jangan, nanggung di masjid aja. Dia nggak boleh terlalu jauh jaraknya, oke. Ustazah, oke. Waktu sholat taubat siang dan malam, benar. Sholat taubat itu siang dan malam boleh ya teman-teman ya. Siang dan malam boleh ya, kecuali habis subuh dan habis asar ya. Ustazah, seorang suami talak istri talak 3 sekali ucap, sahnya 1 atau 3? Jumhur ulama sepakat 3, tapi ulama kontemporer menyatakan 1. Pendapat yang paling kuat 3, oke. Boleh nggak memakai henna hitam? Di mana? Kalau di rambut haram, kalau di kuku boleh. Ustazah, sholat rawatib lupa bacaan ayat pendek. Ayat pendek tidak wajib di dalam sholat. Jadi kalau nggak baca ayat pendek itu tidak berdosa sama sekali dan sholatnya sah ya. Ustazah, puasa Daud gimana? Belum paham, tolong jelasin. Oke, teman-teman boleh share tautan, tap layarnya. Yang baru mampir boleh klik foto aku di pojok kiri atas, follow, aktifkan tombol loncengnya. Kita belajar bersama di akun ini ya.
Puasa Daud itu adalah puasa yang sehari puasa, sehari enggak. Sehari puasa, sehari enggak. Sehari puasa, sehari enggak. Itu adalah puasa yang top one nomor 1 di antara ekosistem puasa sunnah. Pokoknya puasa aja, sehari puasa, sehari enggak. Sehari puasa, sehari enggak. Kalau teman-teman udah puasa Daud, enggak usah lagi puasa Yaumul Bid, enggak usah lagi puasa Senin dan Kamis, enggak jadi masalah. Ya. Ustazah, kalau sholat subuh nggak baca kunut gimana? Tergantung. Kunut itu disunahkan oleh Imam Syafi'i, tidak disunahkan oleh Imam Hanafi. Kalau teman-teman mau kunut, kalau teman-teman terbiasa kunut gitu ya, kalau teman-teman terbiasa kunut terus kayak gitu kan, maka sekali lupa kunut teman-teman mesti sujud sahwi. Sekali lupa kunut, teman-teman mesti sujud sahwi. Tapi kalau teman-teman tidak terbiasa kunut, maka teman-teman tidak perlu sujud sahwi. Ya, nah tergantung teman-teman tim kunut atau tidak. Oke. Ustazah, kalau jual barang secara kredit tapi pembelinya membeli barang sendiri uang kita. Maksudnya gimana, Mbak? Coba pelan-pelan ya. Ustazah, saya nggak pernah baca kunut, nggak apa-apa. Kunut itu kan cuma sunnah menurut Imam Syafi'i, gitu ya. Ustazah, bagaimana hukumnya sholat di atas kursi, sakit lutut tapi jalan bisa? Nggak apa-apa. Ada dalil shollu qa'iman, sholatlah kalian dalam keadaan berdiri. Fa illam tastati fa qa'idan. Kalau nggak bisa ya duduk. Fa illam tastati fa ala jam. Kalau nggak bisa baring miring ke kanan. Fa illam tastati fa mustalqian. Kalau nggak bisa telentang. Jadi boleh sholat dalam keadaan duduk ya. Ustazah kelihatan lelah, sama sekali tidak. Aku aman, sehat, bugar, mantap ya. Ustazah, kotoran mata najis enggak? Kotoran hidung, kotoran mata, keringat, daki, semua tidak najis. Ustazah, biasa sholat jamaah kunut, tapi kalau sholat sendiri kunutnya nggak hafal, nggak apa-apa, berarti mbak tidak kunut. Mbak nggak usah kunut, nanti waktu berjamaah kunut ikuti, kalau dia jamaahnya nggak kunut ikuti. Pokoknya mau teman-teman kunut atau tidak, terserah teman-teman, yang penting kalau di masjid ikut imam. Ustazah, bolehkah sholat witir cuma 2 rakaat? Nggak boleh ya. Sholat witir itu adalah 1 rakaat dan 3 rakaat. Kalau 2 rakaat nggak boleh. Kalau 2 rakaat dia jadi ganjil. Ustazah, lagi haid ziarah kubur ini ikhtilaf. Ada yang mengatakan boleh, ada yang mengatakan tidak. Ya, lebih baik ditunda. Kalau witir dilakukan 3 rakaat baru salam bisa nggak? Bisa. Sengaja aku sholat witir 3 rakaat sunnah atasku karena Allah. Rakaat 1 berdiri, rakaat kedua berdiri, rakaat ketiga tahiyat akhir. Ustazah, iya dong, kalau 2 rakaat tambah lagi 1 rakaat ya. Membooking soft nggak boleh ya. Apakah sah waktu ruku tidak sampai membungkuk? Kalau karena sakit punggung tidak masalah. Menyapu di malam-malam menyebabkan kefakiran, kecuali kalau kita jualan. Lagi haid, gitu ya. Salah Mbak Amang, semut atau tidaknya tidak menentukan keaslian madu. Semut itu hama, dia ada di beberapa madu yang nektarnya disukai oleh semut ya. Sama dengan buku di freezer, itu bukan pertanda asli atau tidak ya. Madu kita tidak beku di freezer, tapi bukan berarti orang yang beku itu palsu ya. Tapi madu kita nggak beku di freezer, itu cuman mitos-mitos zaman dahulu kala yang tanpa penelitian ilmiah sama sekali. Ustazah, apakah termasuk mencuri makan makanan milik istri? Tergantung. Kalau itu udah menjadi hak dia, haram ya. Ustazah, menyapu malam boleh nggak? Menyapu malam hukumnya adalah makruh. Lebih bagus jangan dilakukan. Ustazah,
Oke, apakah seorang perempuan diwajibkan sholat di rumah atau di masjid? Wanita tidak wajib ke masjid dan tidak diharamkan ke masjid. Ya, ada dalil idza sta'zana nisa'akum fil lail ilal masjid hafadzu lahun. Jika istri kalian meminta izin ke masjid, maka izinkanlah dia. Jadi perempuan itu boleh ke masjid, nggak jadi masalah ya, teman-teman ya. Nah, hanya saja jangan tabarruj, jangan berlebihan berdandan dan seterusnya ya. Oke, teman-teman boleh share-share tautan, tap-tap layarnya. Yang baru mampir klik foto aku di pojok kiri atas, follow, aktifkan tombol loncengnya sehingga kita bisa belajar bersama di akun ini. Buang sampah malam-malam gak masalah ya. Bolehkah sholawat nariyat? Gak ada masalah. Oke. Ustazah, oke. Puasa Daud diselang-sering 1 hari, benar. Sehari puasa, sehari tidak. Sehari puasa, sehari tidak. Sehari puasa, sehari tidak. Saya bangun jam 3.30. Lalu kemudian azan subuh jam 3.50. Masih bisa tahajud nggak? Oh, masih bisa dong. Batas tahajud itu adalah azan subuh. Selagi belum azan subuh, masih bisa tahajud. Oke. Ustazah, oke, bisakah sholat sunnah setelah sholat wajib? Bisa ya. Ustazah, oke, mau nanya, Daud diniatkan untuk bayar puasa suami yang meninggal, nggak boleh. Puasa tidak bisa dikodo untuk orang yang meninggal. Oke, kalau fidyah bisa. Misalnya dia sakit 15 hari di bulan Ramadan. Hari ke-15 dia meninggal. Yang 15 itu bisa difidyahkan. 1,4 kilogram beras per harinya dikasih ke fakir miskin dan didoakan untuk membayar hutang puasa orang yang meninggal dunia. Tapi kalau puasanya nggak bisa diwakilkan, kalau fidyahnya bisa diwakilkan. Oke, gitu ya guys. Oke, Ustazah, oke. Witir lebih tepatnya dilakukan di waktu dari habis isya sampai azan subuh. Ya, terserah mau dilakukan di mana. Habis isya boleh, menjelang azan subuh juga boleh. Yang penting gak boleh 2 kali. Teman-teman sholat isya, lalu ba'diyah isya, lalu sholat witir. Tengah malam mau tahajud boleh, tapi gak boleh witir lagi. Witir cuman boleh 1 kali saja ya. Ustazah, kalau wudhu pakai waburop, apa itu Pak? Kalau wudhu pakai apa itu? Vaporub, apa itu? Kurang gaul aku ya. Apa itu vaporub guys? Oke, Ustazah, oke ya. Nggak apa-apa Mbak Ratu, asal pip dan pupnya hati-hati, itu najis. Ustazah, oke. Ustazah, apa fadilah Al-Fatihah buat diri sendiri? Terserah, sesuai dengan teman-teman mau yang mana gitu kan. Ya Allah, saya baca Al-Fatihah, dengan hafal Al-Fatihah ini ya lapanglah kuburan sehatlah badanku, itu boleh. Oke, Ustazah, kalau suami melarang istrinya ke majelis taklim, dosa nggak? Jadi gini, ketika dia larang sekali-sekali, ikuti dia. Tapi kalau dia larang terus-menerus, berarti dia melakukan dosa. Dosa itu tidak hanya berbuat dosa, tetapi juga melarang orang lain berbuat baik. Jadi harus diperbaiki tuh suaminya ya. Ustazah, sholat isya jam 1 malam, boleh nggak? Jadi gini, sholat isya itu panjang waktunya, sampai 1/3 malam terakhir. Banyak orang melakukan sholat isya, dia gabungkan dengan tahajud. Ya, isya dia lakukan di malam hari saat dia tahajud. Itu kalau ketiduran boleh, tapi kalau dibiasakan gak boleh.
Karena tabiat sholat isya itu di awal waktu, sementara tabiat sholat tahajud itu di ujung waktu. Jadi jangan lakukan terus menerus ya, jangan lakukan terus menerus ya teman-teman ya. Jadi kalau teman-teman mau terus menerus nanti jadi lalai. Oke. Ustazah, puasa Daud kalau cuman 1 minggu boleh nggak? Jadi gini, puasa Daud itu tidak boleh diniatkan berbatas waktu ya. Contoh, saya puasa Daud itu kalau saya seminggu aja atau 2 minggu aja, itu nggak boleh. Pokoknya puasa aja terus. Puasa Daud sehari puasa sehari enggak, sehari puasa sehari enggak. Toh kalau seandainya kita mau berhenti boleh kok, nggak jadi masalah ya. Tapi nggak boleh diniatkan saya puasa Daud Senin Rabu Jumat aja, Sabtu Minggu enggak, itu nggak bisa. Kayak gitu nggak bisa ya. Saja sholat qobliyah dan ba'diyah yang tetap itu apa saja? Oke, teman-teman boleh share tautan tap layarnya. Yang baru mampir klik foto aku di pojok kiri atas, follow, aktifkan tombol loncengnya. Kita belajar bersama di akun ini ya. Tapi tadi pertanyaannya apa ya? Oh, rawatib ya, rawatib. Ada beberapa jenis sholat rawatib yang bisa kita kerjakan. Jadi rawatib itu ya Mbak Bes, ada yang rawatib qobliyah, ada yang rawatib ba'diyah. Perhatikan ini susah. Rawatib yang hukumnya sunnah muakkad adalah 2 rakaat sebelum subuh, 4 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat setelah zuhur, 2 rakaat setelah maghrib, dan 2 rakaat setelah isya. Aku ulang ya teman-teman ya. 2 rakaat sebelum subuh, 4 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat setelah zuhur, 2 rakaat setelah maghrib, dan 2 rakaat setelah isya. Oke. Itu dia ya teman-teman ya. Nah itu dia ya. Oke. Ustazah, oke sebentar ya. Kalau makanan jatuh diambil katanya belum 5 menit, ambillah, makanlah, antailah. Masuk ke dalam lumpur boleh dimakan, makanlah kalau mau. Nggak ada hukumnya itu. Oke. Makanan jatuh belum 5 menit dimakan boleh nggak? Kalau jatuhnya dalam lumpur boleh nggak? Suka hati aja, nggak ada hukumnya itu. Oke ya. Oke, Ustazah, oke. Nah gitu ya. Anakku sering minta imbalan pada temannya untuk ngeprint, foto, nulis. Itu apa halal uangnya? Ya bagus lah. Berarti dia udah bisa berdagang sejak dini. Itu kecerdasan dan skill. Oke, mantap lah itu. Gak berdosa lah. Oke. Oh, kayak balsam, wudhu pakai balsam kayak vapurop gitu, nggak apa-apa, itu wudhunya salah. Oke ya Ustazah, witir 1 rakaat surat pendeknya sebaiknya apa? Witir itu di rakaat ganjil ya, itu ayat pendeknya Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas, bagus ya. Ayat pendeknya Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas, bagus ya. Oke. Ustazah, Ustazah, saya sholat zuhur jam 12 kurang 5 menit, boleh nggak? Tergantung tinggalnya di mana, tergantung azannya itu di mana ya. Ini tinggalnya di mana, kita kan beda daerah ya guys. Ustazah, oke, sebentar ya. Belikan madu temen ngambil laba dosa nggak? Gini, kalau membelikan mengambil laba itu dosa. Contoh, belikanlah aku madunya, boleh kayak gitu. Harganya berapa? 89. Tahu-tahu harganya 78. Lalu teman-teman beliin, itu harus 78. Kembalikan sisa uangnya. Tapi kalau teman-teman beli dulu madunya ya, kita beli dulu madunya 2 kilo, kita beli harganya 78.000, terus teman tuh mau beli punya kita, boleh dinaikkan harga. Karena yang pertama tadi adalah akad minta tolong beliin, harus sesuai dengan harga yang dibeliin. Tapi kalau yang kedua, kita beli dulu madunya baru kita jual, itu akadnya jual beli, boleh ngambil untung. Semoga paham ya Ustazah.
apa puasa Daud itu selang-seling, 1 hari puasa 1 hari enggak, gimana Zah? Ya gitu, sehari puasa sehari enggak, sehari puasa sehari enggak, sehari puasa sehari enggak, ya. Oke, oke gitu ya Ustazah. Oke, kalau bolehkah kita serahkan zakat fitrahnya ke masjid? Tergantung, kalau untuk pembangunan masjid nggak boleh. Tapi kalau diserahkan ke masjid dan minta tolong orang masjid itu untuk menyerahkan dan menyalurkan kepada yang berhak menerimanya, itu boleh. Oke. Ustazah, habis mandi belum pakai baju, wudhu boleh nggak? Boleh, itu cuma adab saja. Tidak ada syarat berwudhu harus menutup aurat, oke? Ustazah, oke, apa tuh? Oke, lagi umroh, lagi muter Ka'bah kentut boleh nggak? Nggak boleh. Jadi gini, kalau teman-teman tawaf itu harus dalam keadaan berwudhu. Jadi baru 3 kali tawaf, tuh bunyi kentut, tut, nah harus keluar. Berwudhu atau pakai spray juga perbedaan pendapat. Cari tangga, di bawahnya ada tempat wudhu, terus balik lagi ke tempat tadi, lanjutkan 4 lagi, ya. Ustazah, oke, apa, oke, oke. Puasa Daud harus sehari selangnya, nggak boleh 2 hari. Kalau bayar zakat penghasilan, niatnya dilafalkan nggak? Nggak usah dilafazkan. Ya nggak usah, ini ada rezeki gitu aja. Ustazah apa? Panggil-panggil aja pun dari tadi. Dari jam 6 pagi aku dipanggil-panggil terus. Apa? Ustazah, cepet kali, kayak rudal. Ustazah, iya Mbak Syah. Cara menjamak qashar zuhur dan asar itu gimana? Jadi gini, ya teman-teman coba lihat di video aku, di pojok kiri atas itu ada tutorial jamak qashar dalam sholat, ya. Teman-teman coba cek aja di sana, ya. Itu lebih gampang kok dipahami daripada aku jelaskan di live terus teman-teman nanti jadi lupa lagi, ya kan? Oke, Ustazah boleh nggak puasa sunnah di hari Senin dan Kamis aja? Udah mantap lah itu. Oke ya, udah perkembangan lah itu geng. Oke, Ustazah, oke, menjual HP secara kredit, oke, kredit, oke, tapi yang kredit HP sendiri ke toko dengan bawa uang dari kita. Oke, boleh, nggak masalah ya. Yang penting jangan kasih orang denda ya. Ustazah, bersentuhan wudhu suami istri gimana? Dalam hal ini ulama berbeda pendapat. Ya, Imam Syafi'i mengatakan batal, baik muncul syahwat maupun tidak. Ya, Imam Hanafi mengatakan tidak batal, ya, baik muncul syahwat maupun tidak. Imam Maliki mengatakan batal kalau muncul syahwat aja. Terserah teman-teman mau pilih yang mana, oke? Gitu ya. Nggak boleh Mbak User ya. Oke, Ustazah, oke. Apakah toko mengkreditkan barang melalui leasing termasuk riba? Pasti riba kalau pakai leasing. Karena kalau telat ada dendanya, dan kalau kita tidak sanggup membayarnya, maka uang kemarin akan dia tarik. Uang kemarin, barang kita akan dia tarik dan dia tidak akan kembalikan, ya. Uang yang udah kita setor, ya kan, itu sebab dia riba, ya. Oke, iblis buat kesalahan gak mau ngakui, tapi ada suatu saat iblis itu taubat gak ada. Iblis bertaubat manusia namanya. Iblis itu tidak pernah bertaubat, termasuk setan. Oke tan, salah gitu ya. Gitu ya. Oke, Ustazah, oke, hampir aku mau bilang gitu ya setan ya, kan kacau urusannya kan. Ustazah, oke, mempertahankan rumah tangga demi anak tidak ada masalah.
ya, tidak ada masalah, tetapi jadi tidak bahagia. Yang penting Mbak mau menjalankan kewajiban, itu aja. Selama Mbak masih sah suaminya, istrinya dia, maka selama itu Mbak harus menjalankan kewajiban. Kalau nggak sanggup lagi menjalankan kewajiban, daripada berdosa, lebih baik pisah. Karena setiap tidak menjalankan kewajiban, kita berdosa. Oke, boleh share-share tautan, tap-tap layarnya. Yang baru mampir, klik foto aku di pojok kiri atas. Oke, nah aktifkan tombol loncengnya. Bolehkah pakai daster you can see? Boleh kalau di rumah ya. Oke, Ustazah mengambil makanan anak ya, kalau anaknya ridho boleh, kalau anaknya nggak ridho nggak boleh ya. Ustazah, ketika kita memakai hand body, apakah harus dibersihkan dulu? Tidak. Hand body tidak menghalangi air wudhu yang masuk ya. Oke, gitu ya teman-teman ya. Oke, gitu ya. Gitu. Ustazah, katanya ada madu vertigo kata tetanggaku. Oh. Ya, oh tetangga aja guys, ini marketing berjalan ya. Vertigo betul, beli di sini madunya ya. Madunya beli di sini ya, Vertigo ya. Kayak mana lah nih guys, madunya beli di sini ya, Vertigo ya. Salah lagi ya. Oke, gitu ya guys. Ustazah, Vertigo saya kemarin membaik berkat akasia. Tekan, tuh Vertigo di sini belinya Mbak. Harganya masih murah, untuk beli dua lebih murah. Ustazah belum senyum, senyumku lagi tidak ada promo. Oke, gitu ya guys. Oke, Ustazah sedang tawaf tersenggol laki-laki tidak batal wudhu. Kalau tawaf tidak batal wudhu ya. Oke, Ustazah. Oke, sebentar ya. Madu lagi luar biasa kan? Dari tadi malam kan, harganya ngeri kan guys. Ya kan, 1 kilonya 89.000. Kalau beli dua di bawah 80.000. Tapi malam ini harganya ambiar banget, luar biasa. Ya, luar biasa. Hari ini harganya murah, maka tercium udah lebih 1 ton hari ini guys. Hari ini madunya udah lebih, tadi pagi aja 2 kali live itu 1 ton lebih orang udah beli madunya ya. Sayang teman-teman gak beli, orang pada beli untuk stok 1 ton guys. Lebihnya banyak ya guys. Nah, karena kan teman-teman kan dari ku tengok profil picture kan suka dengan yang murah-murah kan. Iya sih, aku juga suka. Nah, langsung COD guys. Oke, iya Mbak Dirja. Oke ya, Ustazah. Oke, madunya lagi promo insyaallah ya. Apapun promonya tetap beli dua tuh lebih murah ya. Oke, gitu ya. Oke, gitu ya. Ustazah, oke. Jamak kosor asal dengan maghrib nggak bisa. Jamak kosor asar dan maghrib nggak bisa ya Mbak. Iya, mereka mumpung promo ya, pemburu diskon. I see. Oke, aku juga suka yang murah. Iya, aku suka yang murah, asal jangan murahan. Slebeo. Oke, gitu ya. Oke, cara menghilangkan rasa. Sibukkan diri dengan hal-hal yang bermanfaat ya. Oke. Sibukkan diri dengan hal-hal yang bermanfaat. Dulu waktu ada dia Mbak lupa bersihkan muka. Waktu ada dia Mbak lupa untuk olahraga. Mbak lupa untuk memikirkan diri sendiri, memikirkan dia terus. Ya udah, lakukan yang tertunda selama ini. Oke, tolong madu aku tolong, tapi jam 9 ya. Yang mau beli madu gas aja teman-teman ya. Nah, ini harganya juga nggak nalar sih madu ini ya. Oke, gitu ya. Jam 9, madu kita itu asli banget, langsung dari petaninya. Udah aku spill 3 tahun dan repeat ordernya tinggi banget ya. Kolesterol, asam urat, asam lambung, darah rendah, darah tinggi, haid gak lancar kayak Vertigo. Ya, berapapun promo bundling itu tetap pasti lebih murah lah, ya kan. Walaupun dia berapa, pasti dia di bawah 80.000. Tolong jam 9 lebih. Ya, jadi ini madunya ya guys. Bismillahirrahmanirrahim. Tuh, tuh madunya mantap. Tuh, dia tidak dimasak. Wih, mantap kali ini guys, tuh berbusa ya. Ini kayak dalgona, rasanya mantap. Akasia ini aku suka, aku udah minum 3 tahun. Fokus akasia ya. Nanti aku munculkan madunya ya. Yang udah sembuh, yang udah membaik, coba teman-teman tulis di kolom komen supaya teman-teman kita
semangat untuk beli juga ya. Itu ustazah, miom saya sudah berangsur. Tuh, Masya Allah. Oke, fokus ya, pelan-pelan ya, akasia ya. Akasia ini adalah diabetes, hipertensi, mau madu, GERD aku udah membaik. Masya Allah. Tolong bundling ya. Ini aku tolong nih, tunggu dulu ya. Aku tolong nih guys, ntar ya. Akasia ini asam lambungku udah oke, tuh sembuh. Masya Allah ya. Akasia fokus ya. Akasia ini adalah diabetes, hipertensi, kolesterol, asam urat, asam lambung, tekanan darah rendah, tekanan darah tinggi, GERD, miom, haid gak lancar, vertigo, promil, bumil, jantung, ginjal, tiroid, hipertiroid, benjolan, empedu, liver, hepatitis, darah rendah, darah tinggi, haid gak lancar, vertigo, promil, bumil, jantung, ginjal, tiroid, hipertiroid, benjolan adalah akasia. Oke, 89.000 1 kilo. Nanti kalau mau beli 2, aku ambilin harganya. Udah cowok yang ketujuh, asam lambung, hipertensiku nggak kambuh. Tuh, Masya Allah ya, mantap. Yo, diabetesku normal udah di bawah 100. Tuh, Masya Allah ya. Oke, thank you ya testimoninya guys. Nah, boleh ketik lagi kalau ada yang merasakan manfaatnya. Beli 1 aku munculkan di bawah. Kalau beli 2 diem dulu, jangan ngapa-ngapain dulu. Nanti beli 2 aku hambiarin harganya. Empedu akasia, oke? Bismillahirrahmanirrahim. Ya, langsung COD. Ya, 1 kilogram madu 89.000. Pagi ini pula ya, malam ini harganya cuma 81.000. Oke, kalau beli 2 harganya lebih ambiar nanti. Kalau mau beli 1 silahkan. Oke, cara minumnya gimana? 2 sendok makan pagi, 2 sendok makan malam. Campur air putih hangat boleh, campur teh boleh, campur kopi boleh, langsung minum juga boleh ya. Batuk alergi nanti ya. Ini adalah madu akasia. Oke, akasia ya teman-teman ya. Oke, saya udah coba ke 52 kali madunya, ngeri guys, mantap ya. Oke, campur air putih hangat boleh, campur teh boleh, campur kopi boleh, langsung minum boleh ya, mantap ya. Yuk siap-siap yang mau beli 2. Duduk, siap-siap yang mau beli 2 ya. Oke, alhamdulillah aku udah beli 2, pundakku sembuh, Masya Allah ya, mantap ya. Oke, akasia pelan-pelan ya, akasia. Siap-siap yang beli 2. Akasia ini adalah diabetes, hipertensi, kolesterol, asam urat, asam lambung, tekanan darah rendah, campur susu boleh, tekanan darah tinggi, GERD, miom, haid gak lancar, vertigo, promil, bumil, jantung, ginjal, tiroid, hipertiroid, benjolan, empedu, liver, hepatitis, darah rendah, darah tinggi, haid gak lancar, vertigo, promil, bumil,